warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Nugroho Room. Welcome to my channel. Ya, hari ini kita akan membahas tentang seleksi kompetensi guru biologi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang biologi ya. Untuk biologi itu sendiri sumbernya, referensinya saya ambilkan dari PLPG atau sertifikasi guru. Jadi untuk OKG atau PPG sudah saya masukkan semuanya dalam pembahasan materi yang akan saya sampaikan nanti. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk saudara-saudara rekan-rekan semuanya agar mempersiapkan diri lebih maksimal untuk melaksanakan seleksi kompetensi bidang pada bulan sekitar Agustus, September, dan Oktober. Mudah-mudahan semuanya berhasil dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Mungkin itu langsung saja kita bahas soal yang pertama. Jenis makanan yang merupakan sumber karbohidrat adalah beras, jagung, daging, susu. Beras, jagung, kentang, telur, gandum, sagu, biji-bijian ikan. Beras, jagung, gandum, sagu. Beras, jagung, gandum, buah-buahan. Jawaban yang paling tepat adalah iya, D, yaitu beras, jagung, gandum, sagu. Jadi bahan makanan yang tergolong memiliki kandungan karbohidrat tinggi adalah beras, jagung, gandum, dan sagu. Soal berikutnya, soal nomor 2. Bahan makanan diasinkan atau dikeringkan mempunyai kesamaan prinsip, yaitu titik-titik. Mematikan bakteri dalam makanan, membunuh bakteri dan spora, membuat makanan cocok untuk bakteri, menghambat pertumbuhan bakteri, menetralkan enzim yang diproduksi bakteri. Mana kira-kira jawaban yang paling tepat? Benar sekali. Jawaban yang paling benar adalah D, yaitu menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi penghambatan pertumbuhan bakteri dapat dilakukan dengan mengasinkan atau mengurangi kadar air dalam bahan makanan. Berikutnya soal nomor 3. Pada respirasi atau pernapasan, O2 dapat masuk ke dalam darah karena titik-titik diikat oleh zat yang disebut hemoglobin, dihisap oleh alveoli paru-paru yang mengembung. Perbedaan tekanan O2 pada rongga alveoli dengan tekanan O2 di dalam darah. Yang ke D, menggantikan kedudukan CO2 yang dikeluarkan, menggantikan kedudukan leukosit dalam darah. Mana kira-kira jawaban yang paling benar? Ya, benar sekali. Jawaban yang paling benar adalah A, yaitu diikat oleh zat yang disebut hemoglobin. Jadi hemoglobin ini menjadi pengikat oksigen ke dalam darah saat manusia melakukan respirasi atau proses pernafasan. Seperti itu. Berikutnya nomor 4. Dalam rongga hidung terdapat konkav yang mengandung banyak kapiler darah yang berfungsi untuk titik-titik menyaring udara, menghangatkan udara, ujung indera pembau, menyaring kuman-kuman, memproduksi lendir. Mana kira-kira jawaban yang paling benar? Ya, jawabannya adalah B, yaitu menghangatkan udara. Jadi konkav ini merupakan bagian yang ada di dalam rongga hidung bersama silia dan selaput lendir. Jadi fungsi konkav untuk menghangatkan udara dalam rongga hidung, ya, diingat. Nomor 5. Alveolus berfungsi sebagai titik-titik pernafasan perut, pengaturan suhu udara, penghubung trakea dan paru-paru, pembungkus paru-paru, dan pertukaran O2 dan CO2. Mana kira-kira yang paling tepat? Fungsi alveolus benar sekali adalah E, pertukaran O2 dan CO2. Jadi alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, bukan karbon solo ya, maaf. Kemudian oksigen itu dialirkan ke dalam darah, ke seluruh tubuh. Berikutnya nomor soal 6. Jika dalam urin seseorang terdapat glukosa, sedangkan ia tidak menderita diabetes mellitus, maka kemungkinan terjadi kerusakan pada bagian titik-titik. Tubulus distal, glomerulus, tubulus proximal, kapsul Bowman, lengkung Henle. Nah, bagian mana kira-kira jawaban yang paling benar? Ya,
yaitu A, yaitu tubulus distal. Jadi tubulus distal ini dia berfungsi untuk melakukan proses augmentasi atau penambahan zat yang tidak berguna atau berlebihan yang siap untuk dikeluarkan. Jadi dikeluarkan dalam bentuk urin. Berikutnya soal nomor 7. Larutan yang digunakan tim medis untuk menguji glukosa adalah titik-titik. Alugol, kertas buram, benedict, NaOH atau natrium hidroksida, dan kufrit sulfat. Jawaban yang paling benar adalah C, yaitu benedict. Jadi larutan ini itu dipakai untuk menguji adanya kandungan glukosa atau gula pada makanan. Nah, apabila makanan yang dideteksi atau larutan benefit tadi berubah warna menjadi merah bata, maka hal ini menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung glukosa. Nomor 8. Untuk menguji urin seseorang, apakah ia mengidap diabetes atau tidak, digunakan larutan titik-titik. A. Garam oralit, milon, biurit, Fehling, yodium. Mana kira-kira jawaban yang paling benar? Ya, benar sekali, yaitu D, Fehling. Jadi Fehling ini adalah larutan yang digunakan untuk menguji kandungan gula terreduksi atau monosakarida atau disakarida dalam suatu sampel. Ya. Berikutnya nomor 9. Fungsi neuron sensorik pada lengkung refleks lutut adalah titik-titik. Menyampaikan impuls ke otak depan, menyampaikan impuls ke sumsum tulang belakang, menyampaikan impuls ke efektor, menyampaikan impuls ke reseptor sebagai saraf penghubung di dalam pusat saraf. Mana kira-kira yang paling benar fungsi neuron sensorik? Ya, benar sekali. Jawaban yang paling tepat adalah B, menyampaikan impuls ke sumsum tulang belakang. Jadi neuron sensorik ini adalah sel saraf yang berfungsi menghantarkan rangsang atau impuls dari reseptor ke saraf pusat baik otak maupun sumsum tulang belakang, seperti itu. Berikutnya soal nomor 10. Pengikat bagian vas deferens dengan tujuan untuk menghambat pematangan gamet jantan dalam istilah KB disebut titik-titik. Sterilisasi, implant, tubektomi, vasektomi, dan IUD. IUD ya. Untuk jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu implant. Jadi implant atau implant itu adalah salah satu metode kontrasepsi jangka panjang untuk menjarakkan kehamilan. KB implant ini dipasang di bawah kulit hanya mengandung hormon progesteron ya. Begitu. Untuk soal berikutnya nomor 11. Peranan alga dalam ekosistem antara lain sebagai vegetasi perintis. Hal ini disebabkan alga titik-titik. Sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup, dapat hidup di tempat yang tidak menguntungkan, dapat hidup di tempat yang kering, dapat mengubah lingkungan sehingga organisme lain dapat hidup, dan alga ya, tumbuhan kecil yang berhijau daun. Ya, untuk jawaban yang paling benar adalah D, yaitu dapat mengubah lingkungan sehingga organisme lain dapat hidup. Jadi saya jelaskan, untuk vegetasi atau tumbuhan perintis itu sendiri seperti alga adalah tumbuhan yang bisa membuka lahan hidup untuk organisme lain, atau tumbuhan yang mengawali terbentuknya habitat tumbuhan untuk tumbuhan lain ya. Setelah tumbuhi oleh lumut atau alga tadi, maka lingkungan atau tempat itu akan menjadi subur jika ditumbuhi pula oleh tumbuhan lain berikutnya. Jadi alga ini sangat membantu pembentukan habitat baru. Ingat, catat. Nomor 12. Jenis ganggang yang bermanfaat pada industri makanan adalah titik-titik. Anabaena canidae, Chlorella condrus acellatus, B. Cholera echinoima spinosum, Cledium tartiniginum, C. Nostrum commune, Codrus acellatus, Chlorella, D. Echema spinosum, Anabaena canidae, Chlorella, E. Cledium, Chlorella, Nostrum commune. Jawaban yang paling benar adalah ya, B, yaitu Cholera echinoima spinosum, Cledium tartiniginum.
Untuk penjelasannya adalah ganggang yang berperan dalam instruksi makanan sebagai bahan pembuat agar-agar yaitu Echoema, Gelidium, dan Crassilaria. Sedangkan kolera berperan sebagai eksplemen atau suplemen makanan. Berikutnya soal nomor 13. Pada hewan-hewan yang hidup di air tawar, ekskresi air yang diperlukan karena titik-titik. A. Sel-sel tubuh menahan konsentrasi air yang tinggi. B. Air dalam lingkungan eksternal mempunyai konsentrasi mineral dan garam yang rendah daripada konsentrasi organ pada hewan. C. Sel-sel tubuh hewan cenderung kehilangan air karena konsentrasi garamnya tinggi. D. Air cenderung mengalir dari konsentrasi garam yang tinggi ke konsentrasi garam yang lebih rendah. E. Sel-sel tubuh kekurangan air karena konsentrasi garamnya rendah. Mana jawaban yang paling benar? Iya, tepat sekali, yaitu B. Air dalam lingkungan eksternal mempunyai konsentrasi mineral dan garam yang lebih rendah daripada konsentrasi organ pada hewan. Untuk penjelasannya, yaitu hewan-hewan yang hidup di air tawar itu mempunyai sistem osmoregulasi. Jadi osmoregulasi itu adalah proses mengatur konsentrasi cairan yang menyeimbangkan pemasukan serta pengeluaran cairan tubuh oleh sel atau organisme hidup. Proses organisasi diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan tubuh dengan lingkungan sekitarnya. Jadi mengapa hewan-hewan yang ada hidup di air laut itu di air tawar, itu bisa memerlukan ekskresi air, ya. Berikutnya soal nomor 14. Seorang ahli patologi satwa liar memeriksa jaringan dari beberapa kulit mati seekor katak. Dia mencatat munculnya jamur, kemudian membiarkan beberapa sel jamur dan melihat beberapa sel flagela. Penyebab katak memiliki penyakit jamur disebabkan oleh titik-titik. Ascomyceta, Zygomyceta, Basidiomyceta, Vetrobrata, dan Citrid. Mana jawaban yang paling tepat? Ini jamur semua ya. Benar sekali, jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu Citrid. Citrid itu sendiri adalah merupakan sejenis jamur yang ganas. Jadi jamur yang mematikan ini menyerang bagian kulit katak dan membuat katak tidak mampu menyerap air dan garam yang penting bagi katak sehingga matanya bisa mati, ya. Berikutnya soal nomor 15. Ovarium menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi untuk titik-titik merangsang produksi ASI pada kehamilan berusia 9 bulan, merangsang pembentukan dinding uterus pada awal kehamilan, mempengaruhi pembentukan folide Krabbe atau folikel yang telah matang. D. Mempercepat konsentrasi uterus saat persalinan. E. Mengatur pemasakan ovum. Mana yang paling tepat adalah ovarium, ya, E ya. Jadi ovarium ini adalah organ reproduksi wanita yang terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah dan berfungsi untuk mengatur pemasakan ovum. Berikutnya nomor 16. LH atau luteinizing hormone berfungsi untuk titik-titik. A. Memacu pertumbuhan folikel, menghambat pembentukan progesteron, merangsang pembentukan estrogen, merangsang terjadinya ovulasi, memacu pembentukan FSH atau hormon follicular stimulating, ya. Mana jawaban yang paling tepat? LH. Benar sekali, D ya, merangsang terjadinya ovulasi. Jadi jika hormon FSH akan merangsang folikel memproduksi hormon estrogen dan progesteron, maka LH akan memicu ovulasi alias pelepasan sel telur dari ovum sehingga terjadi proses ovulasi. Ya, diingat-ingat FSH dan LH. Berikutnya nomor 17. Pigmen hijau yang terkandung dalam tumbuhan adalah titik-titik karotin, klorofil, kloropas, beta karoten, omega 3. Sangat mudah sekali. Ya, benar sekali, jawaban yang benar adalah B, yaitu klorofil. Masih mengingat warna atau pigmen hijau pada tumbuhan disebabkan adanya zat hijau daun atau klorofil. Berikutnya nomor 19. Volume air yang dikeluarkan dari tubuh manusia tergantung pada titik-titik. Tergantung A. Jumlah air yang diminum, jumlah air yang dikeluarkan, kerja hormon auditoretik, jumlah garam yang dikeluarkan darah, jumlah air di dalam jaringan. Mana jawaban yang paling tepat? Ya, benar sekali, jawabannya adalah E, yaitu jumlah air di dalam jaringan. Jadi jumlah air yang ada di dalam jaringan tubuh itu mempengaruhi volume air yang dikeluarkan tubuh manusia, ya, seperti itu. Berikutnya nomor 19. Interaksi antara komunitas dengan lingkungannya membentuk sebuah titik-titik. A.
populasi, ekosistem, piramida rantai makanan, tempat beradaptasi, habitat. Mana jawaban yang paling tepat? Ya, betul sekali, yaitu B, ekosistem. Jadi ekosistem ini adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu ya, sangat jelas sekali. Nomor 20. Proses di mana mineral yang larut di dalam atau di larut luar batuan atau tanah oleh air disebut titik-titik. A. Curah hujan asam, dekomposisi atau pembusukan, pembentukan bunga tanah atau humus, pelumuran, erupsi. Mana kira-kira proses yang tepat? Ya, jawabannya adalah D, pelumeran. Jadi pelumeran itu saya jelaskan. Jadi tekanan beban dari tanah di atasnya, maka tanah bagian bawah ini mengalami pelumeran yang akhirnya menyebabkan terjadinya tanah longsor atau landslide, itu seperti itu ya. Berikutnya nomor 21. Struktur pada sel tumbuhan di mana fotosintesis terjadi disebut titik-titik. A. Kloroplas, B. Klorofil, C. Vakuola ya, D. Karotin, E. Beta karotin. Nah, mana kira-kira yang paling tepat? Ya, betul. Jawabannya adalah A. Kloroplas. Jadi kloroplas ini adalah sejenis organel terikat membran ganda yang berisi tilakoid, stroma, ribosom, dan tempat fotosintesis terjadi. Sedangkan klorofil adalah pigmen yang menyerap energi cahaya, dan klorofil ini ditemukan di dalam kloroplas. Jadi ingat-ingat, jangan bingung antara klorofil dan kloroplas ya. Berikutnya soal nomor 22. Ciri sel yang bertanggung jawab untuk menyimpan air pada sel tumbuhan adalah titik-titik. A. Mitokondria, lisosom, vakuola, retikulum, dan erupsi. Kira-kira mana yang paling tepat? Ya, jadi jawabannya adalah C. Vakuola. Jadi vakuola ini adalah vakuola pada sel tumbuhan berukuran itu lebih cenderung besar, dan fungsinya itu untuk menyimpan cadangan air dan mineral makanan. Sedangkan mitokondria untuk replifikasi sel atau proses pernafasan itu. Sedangkan retikulum itu untuk menyusun dan mengeluarkan zat-zat ke bagian-bagian sel endoplasma. Sedangkan lisosom itu untuk mencerna bagian sel yang rusak. Untuk erupsi jelas letusan gunung ya. Oke, berikutnya nomor 23. Jenis mikroskop yang digunakan untuk menguji jaringan yang terkena noda adalah titik-titik. A. Mikroskop bidang gelap, B. Mikroskop cahaya, C. Polarisasi mikroskop cahaya, mikroskop perbedaan fase, dan mikroskop elektron. Mana kira-kira yang paling tepat? Noda itu sangat kecil sekali. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Mikroskop cahaya. Jadi fungsi mikroskop cahaya ini adalah untuk mendapatkan gambaran secara lebih detail dan besar untuk objek-objek kecil yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia secara langsung karena ukurannya yang sangat kecil sekali. Seperti itu. Berikutnya nomor 24. Asfiksi merupakan gangguan pengangkutan O2 oleh Hb ke jaringan tubuh yang disebabkan titik-titik. A. Keracunan CO dan CN, B. Alveolus kemasukan air, C. Infeksi bakteri, D. Polip dan amandel, E. Peradangan pada bronkus. Mana kira-kira jawaban yang tepat? Asfiksi. Ya, jawabannya adalah A, yaitu keracunan CO dan CN. Jadi, asfiksi ini adalah gangguan pengangkutan dan penggunaan oksigen oleh jaringan akibat tenggelam, pneumonia, atau tersendak makanan keracunan CO atau karbon ya. Itu dilanjut dari Encyclopedia Britannia ya. Baik, seperti itu. Berikutnya nomor terakhir, nomor 25. Fase relaksasi dan pengisian pada masing-masing organ dalam bilik jantung adalah titik-titik. A. Diastol, B. Fibrilasi, sistol, endokardinitis bakteri, dan E. endometriosis. Mana jawaban yang paling tepat? Ya, betul. Yaitu jawaban diastol ya, diingat-ingat. Jadi diastol ini adalah bagian dari siklus jantung di mana jantung memiliki kembali dalam setelah pengosongan dilakukan selama sistol ya. Jadi itu diingat-ingat prosesnya.
Setelah saya sampaikan demikian tadi untuk 25 soal yang sudah saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. 25 soal ini bisa menambah referensi dan pengetahuan rekan-rekan saudara semuanya. Mungkin apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manusia tidak lepas dari kekurangan dan khilaf ya. Sebelumnya jangan lupa dukung saya dan like, subscribe, komen, serta dukung untuk saya agar bisa memproduksi atau membuat media pembelajaran atau mungkin referensi-referensi yang ada. Ya, saya akhiri itu saja dari saya, dari Nugroho Harum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.